Kali ini saya bikin lagi kompor jet spiritus karena kompor ini memang dapat diandalkan untuk memasak saat saya mancing di luar. Meskipun hanya untuk sekedar bikin kopi, masak mie, atau sekedar goreng telur. Bahkan dapat digunakan untuk menggoreng ikan hasil pancingan. Ini kompor spiritus yang saya bikin sebelumnya, dari botol kaca bekas. Ini kondisi koil tembaganya sudah kropos karena sering terkena api. Kali ini saya membuat kompor jet spiritus yang sama seperti sebelumnya. Saya gunakan botol kaca bekas selai yang lebih kecil. Tutup botol ini terbuat dari logam. Saya sudah siapkan pipa tembaganya ukuran 5 mm, lem epoksi atau lebih dikenal dengan lem besi, kasa medis atau perban. Botolnya saya bersihkan dahulu. Setelah bersih, dengan menggunakan tutup botol obat sebagai pemanas koil, jadi saya gunakan sebagai acuan untuk membuat 2 lubang di tutup botol selai ini. Saya lubangi tutup botol dengan bor yang ukurannya sama dengan diameter pipa tembaga tadi. Pipa tembaganya saya gunakan dan saya potong sepanjang 40 cm. Lalu saya sumbat salah satu ujungnya dan diisi dengan pasir pantai sampai penuh. Setelah penuh, lalu saya sumbat ujung lainnya agar pasir tidak keluar. Pipa yang telah terisi pasir saya bentuk spiral di tengahnya. Saya tekuk dan gulung pada pipa besi ukuran 3/4 inci. Jadi disinilah fungsi dari pasir itu, memudahkan menepuk pipa sehingga hasilnya bagus dan tidak penyok. Lilitannya sebanyak 1,5 putaran dan diberi jarak sedikit antara gulungannya. Setelah membuat gulungan spiral, lalu pasirnya dikeluarkan dan memperbaiki lubang-lubang pada ujung pipa tembaganya. Lalu saya lubangi bagian tengah spiralnya sebagai tempat keluar uap spiritusnya untuk pembakaran. Kemudian saya masukkan pipa tembaganya ke lubang pada tutup toples kaca yang dibuat tadi untuk dirakit. Antara tutup toples dengan gulungan pipanya diberi jarak untuk tempat tutup obat sebagai pemanas spiralnya. Saya lem pipa dengan tutup toplesnya menggunakan lem epoksi agar kuat dan tidak bocor. Ini harus tidak boleh bocor dan dilem dengan baik agar tekanan udara di dalam botol hanya keluar di lubang pembakarannya pada gulungan pipa yang dibuat tadi. Setelah lemnya kering, saya isi lubang pipanya dengan sumbu dengan kain kasa atau perban. Sumbunya ini tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh menyumbat aliran udara di dalam pipa agar uap spiritusnya mudah keluar mengalir ke atas. Jika terlalu tebal dan tersumbat, maka tidak akan terjadi semburan api seperti jet yang keras. Karet pada tutup obatnya saya lepas. Setelah jadi, saya buat tungkunya dari besi. Membuatkan tungku untuk kompor jet ini sangat penting. Tungku ini berfungsi mengurung panas dan membakar dengan sempurna semua uap atau cipratan spiritus yang keluar dari lubang kecil yang dibuat pada bagian bawah gulungan pipa tembaga. Jika kompor spiritusnya ini tidak diletakkan di dalam tungku, maka tidak akan ada semburan api yang besar seperti jet. Tungku ini bisa dibuat dari kaleng bekas susu seperti video saya membuat kompor jet sebelumnya.
Tungkunya saya cat agar tidak mudah berkarat. Setelah semua jadi, kini saatnya untuk mencoba kompor jet ini. Tutup obatnya saya beri spiritus. Saya beri sedikit kasak untuk memudahkan pembakaran di tutup obat ini. Saya nyalakan dan tunggu hingga koil spiralnya panas. Api hijau ini mungkin karena kasa yang terbakar. Setelah koilnya panas, maka semburan api akan semakin keras seperti jet. Saat dimasukkan ke dalam tungku, semburannya akan menjadi semakin keras. Api sekeras ini sangat bagus untuk memasak. Saya coba untuk memasak telur goreng. Prosesnya sangat cepat. Karena saking panasnya, saya angkat-angkat sedikit. Saya angkat-angkat wajahnya agar tidak kosong. Kompor ini tidak ada pengatur besar kecil apinya. Di video yang lalu, saat saya membuat kompor jet seperti ini, banyak yang bertanya bagaimana cara mematikannya. Ini sangatlah mudah. Tinggal ditiup saja. Atau bisa juga dengan menyumbat lubang kecil di spiralnya. Oke, saya rasa cukup jelas tutorialnya. Untuk masalah pertanyaan, hemat nggak? Lebih mahal mana daripada gas? Berapa lama habis spiritusnya? Apakah tutup toplesnya tidak meleleh? Apakah toples kacanya tidak pecah? Mungkin nanti saya akan menjawab pada video berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke?